Ini adalah motor listrik Easygo 5 ya, dari Easygo. Cukup kecil, namun ini menggunakan baterai lithium. Dan harganya, jangan salah ya, ini yang termurah di kelasnya saat ini. Pengen tahu lebih lanjut? Cek aja di episode ini ya, sampai tuntas. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Nama saya Ibeng. Episode kali ini kita berada di Haji Nawi, daerah Jakarta Selatan, di showroom Easygo. Depan saya ini ada Easygo 5 yang kecil, compact, dan jangan salah ya, harganya lumayan murah nih. Nanti kita akan spill harganya, tapi nanti sebelum itu ya, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, saksikan terus EVholic. Nah, kalau kita lihat dimensinya ya, ini ya, tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 175 cm, jadi mungil gitu ya, mengingatkan kita pada dimensi seperti yang sudah lama beredar, yaitu VR Q1 ataupun juga Rakata S9 gitu ya. Memang bodinya mirip-mirip, dari samping juga dia banyak lengkungannya, tapi jangan salah ya, ini punya spesifikasi yang berbeda. Nah, kita akan lihat dulu dari motor penggeraknya nih. Motor penggeraknya ini menggunakan 1200 watt dengan maksimum sekitar 1800 watt ya. Jadi menggunakan hub motor, kemudian dibekali dengan baterai lithium dari LiFePO ya, tipe LiFePO. Ini 48 volt sekitar 27 ampere hour. Ini lumayan, bisa jarak tempuhnya cukup jauh, sekitar 70 km sampai 60 sampai 70 km dengan kecepatan rata-rata sekitar 30 sampai 35 km per jam ya. Nah, dengan kecepatan seperti itu harusnya ya untuk penggunaan di dalam kota seperti Jakarta gitu ya, no problem, masih enak banget. Kecepatan juga dia bisa menempuh sekitar 60 km. Jadi jangan sanksi dengan 48 voltnya ini ya, walaupun kecil tapi maksimum. Ini memang bentuknya kelihatannya kecil mungil ya, tapi saya coba aja dudukin untuk kelihatan bagaimana dimensi sesungguhnya kalau ada pengendara ya. Nah, kalau kita lihat di sini seperti motor listrik pada umumnya ya, memang decknya biasanya tinggi, jadi kaki memang agak sedikit menekuk, dan ini saya duduk kira-kira di setengah dari jok saddle-nya ini. Di belakang masih ada tempat, tapi kelihatannya memang tidak terlalu panjang ya. Nah, mungkin kita minta bantuan aja untuk coba naik penumpang ya. Mungkin Om Pandu coba bisa bantu? Boleh. Oke, itu kan. Oke. Nah, begitu. Mungkin yang satunya. Oke, coba duduk Om Pandu. Ya. Nah, waduh, bagaimana nih Om Pandu? Sempit banget kan ya? Terasa sempit. Terasa sempit. Ini udah di ujung atau belum nih? Udah di ujung. Udah di ujung. Udah di ujung. Jadi kalau untuk pengendara 2 orang memang kelihatan masih sempit ya. Tapi kalau untuk pengendara 2 orang, pengendara dengan penumpang 1 orang. Waduh. Ternyata Pandu berat juga nih. Main jungkit ini. Nah, kalau untuk pengendara 1 orang ya, mungkin masih terasa nyaman gitu ya. Tapi kalau membawa penumpang 1 orang dewasa, kelihatannya sempit. Ini mungkin mengingatkan pada ojol yang suka menambahkan, ada tambahan nih di belakang nih, supaya duduknya bisa menjadi lebih mundur ke belakang ya. Nah, tadi adalah untuk penumpang dan pengendara. Kita akan lihat aja bagaimana bagasinya di motor ini ya. Saya akan coba buka dengan menggunakan anak kunci. Kemudian kita lihat di bagasinya ini memang masih ada sedikit tempat untuk menaruh seperti jas hujan ataupun benda-benda kecil lainnya ya. Di bawahnya ini ada baterai, dan seperti biasa ada saklar untuk MCB untuk mematikan sistemnya. Ini menggunakan 50 ampere. Dan kita lihat sekarang untuk baterainya yang ada di dalamnya ini ya. Nah, ini baterai yang digunakan oleh Easygo 5. Ini adalah 48 volt dan juga 27 Ah. Ini konon bisa menempuh sekitar
70 km ya, 60 sampai 70 km. Kalau pengendaranya beratnya seperti saya antara 60 sampai 70 kg ya. Kemudian juga nggak kenceng-kenceng juga, harus sekitar 35-an km per jam lah baru bisa menempuh jarak yang tadi. Nah, kita lihat ya, untuk mencharging baterainya ini sebetulnya ada dua cara seperti biasa, yaitu satu langsung di motornya dan juga langsung ke baterainya. Nah, kita lihat aja ya. Di sini charger yang diberikan ya. Ini adalah charger reguler. Ini menggunakan 5 ampere, 48 volt, berarti maksimum di 54 ya, 54 sekitar 54 volt. Dan ini biasanya kalau kita mencharge itu langsung ke baterainya. Jadi diangkat seperti ini. Oh ya, jangan lupa matikan terlebih dahulu ya saklarnya. Kemudian kita coba colokkan seperti ini, dan ini langsung ke outlet listrik di rumah atau dimanapun ya. Nah, kurang lebih ya, kalau menggunakan 5 ampere ini berarti sekitar 3-5 jam untuk waktu chargingnya dari kondisi baterai yang habis sampai penuh gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan charging ini di motornya. Nah, biasanya di bagian depan jok ini selalu ada untuk outlet chargingnya seperti ini. Sama juga, hanya tinggal kita colokkan begitu ya. Nah, seperti ini kita colokkan, kemudian sama juga ini tinggal kita colokkan ke bagian listriknya ya. Untuk charging ini juga ada opsionalnya sebetulnya. Selain charger reguler ini ada juga charger opsional yang bisa dibeli. Ini adalah untuk fast charging ya. Jadi kalau kita lihat dia berbeda ya. Nah, bentuknya seperti ini. Menggunakan aluminium dan ini sekitar 9 ampere. Yang artinya kalau kita charging dengan menggunakan charger ini membutuhkan waktu hanya sekitar 2-3 jam saja sampai penuh dari kosong. Nah, konon juga sebetulnya nih katanya ada charger yang untuk 12 ampere yang lebih gede, tapi itu hanya khusus untuk pengguna ojol mungkin atau siapapun juga yang butuh buru-buru kali ya. Tapi rasanya itu tidak dijual bebas. Jadi yang dijual bebas untuk opsional tambahan adalah menggunakan charger 9 ampere, ini menambah kurang lebih sekitar 1.800.000 untuk chargernya. Nah, kita lihat lagi untuk bagian penerangan lampu-lampu ya, depan dan belakang. Karena ini sudah ada baterainya, kita nyalakan dengan anak kunci seperti ini. Nah, biasanya di sini ada switch untuk menghidupkan DRL-nya ya. DRL, dia nyala. DRL-nya menggunakan LED ya. Kita lihat nih di bagian depan, bentuknya lingkaran seperti ini. Kemudian saya akan coba nyalakan lagi, switch lagi untuk lampu senja atau lampu malam. Nah, lampu senja atau lampu malamnya masih menggunakan tipe pijar ya, biasa. Kemudian kita coba ini untuk lampu jauhnya, juga sama, masih menggunakan pijar ya. Lampu sennya ini terpisah dari lampu utama, dia dari sebelah kiri seperti ini. Kemudian untuk yang kanan juga sama seperti ini. Dan sepertinya tidak ada switch untuk hazard di sini, jadi tidak ada lampu hazard. Nah, kita lihat aja pada bagian belakang ya untuk lampunya ya, seperti apa. Ini lampunya kalau kita nyalakan, dia kelihatan sekali cukup lebar ya. Cukup lebar pada bagian atas. Kemudian kalau saya tekan rem, kita ngelihat ada lampu remnya dan cukup terang juga. Kemudian untuk lampu sen ya, lampu sen kalau kita lihat di bagian kiri lampunya seperti berjalan gitu ya dengan menggunakan LED. Kemudian juga bagian kanan juga sama dengan lampu LED yang bergerak ke sebelah kanan. Untuk menyalakan motor ini sebetulnya ada dua cara ya. Yang pertama dengan menggunakan remote. Di sini kita lihat ada tanda petir, ini artinya kalau kita pencet 2 kali ya, seperti ini. LCD-nya langsung menyala, ini artinya motor listrik tersebut sudah on dan siap untuk digunakan. Ataupun juga untuk mematikan, saya pilih di sini tanda seperti ini, matikan. Kita menggunakan sekarang anak kunci ya, seperti motor pada umumnya lah ya, menyalakan seperti ini.
LCD-nya di sini sudah menyala displaynya, dan seperti biasa selalu ada tanda P untuk parking. Kita lihat di sebelah kanan handlebar ini ada tanda P. Kalau kita pencet sekali maka berubah menjadi angka digital untuk siap digunakan. Saya coba idle aja menggunakan throttle ini. Seperti ini ya, jadi artinya sudah siap digunakan. Kemudian selain untuk speedometer atau kecepatan di sebelah kiri ini, ada juga penunjuk untuk baterai. Ada dua, yaitu menggunakan bar. Di sini harusnya ada 5 bar kalau penuh. Kemudian di bawahnya ada percentage untuk baterai tersebut. Di bagian bawahnya ini ada odometer dan juga berubah menjadi trip meter ya. Nah, sepertinya sangat sederhana. Di sini tidak ada prediksi untuk berapa kilometer lagi jarak tempuhnya. Jadi memang informasinya simple dan mudah dimengerti gitu ya. Nah, untuk handlebarnya sendiri ini modelnya naked ya. Jadi kelihatan handlebarnya seperti ini. Di sebelah kanan ini ada switch untuk lampu ya. Tadi untuk DRL, kemudian juga lampu senja. Kemudian di bawahnya ini ada untuk tombol park atau parking, kemudian juga satu lagi ini adalah untuk repair. Kalau dipencet lama dia repair. Kemudian pada bagian atasnya ini ada mode percepatan ya. Jadi kalau kita pencet di sini modenya 1, kemudian berubah ke 2, kita pencet lagi berubah menjadi 3. Ada 3 percepatan. 1 untuk mode eco, 2 untuk mode normal, 3 untuk mode sport. Di sebelah kiri ini sangat simpel, hampir seperti pada motor pada umumnya ya. Ini ada lampu biasa switch untuk lampu senja dan kemudian juga lampu jauhnya. Kemudian ini adalah switch untuk sign atau signal ya. Kemudian di bagian bawahnya ada klakson. Dan seperti biasa selalu harus dilengkapi dengan mirror atau kaca untuk melihat ke belakang ya. Di bawah handlebar juga seperti motor pada umumnya. Di sebelah kiri ini ada kompartemen kecil memang ya kompartemennya. Jadi ya mungkin hanya bisa botol-botol minum air kecil ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada hook untuk menaruh gantungan, biasanya tas atau belanjaan kecil-kecil ya seperti itu. Di decknya ini lumayan sih, bagian decknya ini kan lumayan panjang, jadi artinya kita bisa naruh benda seperti tas ataupun juga benda-benda lain yang agak besar seperti galon air minum ya. Untuk sistem pengereman ya, untuk pengamanan ini ada handle brake. Di sebelah kanan ini dia menggunakan sistem hidrolik untuk rem depan. Kemudian di sebelah kiri ini masih menggunakan kawat untuk rem bagian belakang. Nah, kita lihat pada bagian depan ya. Nah, pada bagian depannya ini menggunakan rem cakram ya. Ini ada disc brake-nya. Kemudian ban yang digunakan di sini adalah 10 inch ya. Jadi kecil memang, untuk penggunaan kota rasanya cukup nyaman sih. Kemudian pada bagian belakangnya ini masih menggunakan drum brake ya. Jadi di sini ada drum brake-nya. Kemudian ban yang digunakan di belakang pun sama 10 inch. Dan untuk sistem kenyamanannya menggunakan shock breaker ya, double kiri kanan. Ini memang pendek banget, kecil, memang sesuai dengan ukuran bodinya. Dan kalau kita lihat juga di sini ditutup juga untuk side arm-nya ya. Jadi ada covernya berupa plastik seperti ini. Untuk available warnanya, Easygo 5 ini ada 3 ya. Di depan saya ini ada yang warna merah ya. Kemudian di depan saya itu ada yang warna putih. Dan di belakang saya ini ada yang warna hitam. Jadi ada 3 available warna untuk Easygo 5. Kita akan berbicara langsung dengan representatif dari Easygo ya. Mungkin Om Steve ya. Halo Om Steve. Halo. Nah, kita akan bertanya-tanya nih Om ya. Mungkin orang akan bertanya-tanya untuk masalah harga terlebih dahulu di Easygo 5 ini. Berapa sih Om? Oke, kalau untuk Easygo 5, harga aslinya itu di 20.900.000. 20 juta, 27 juta 900. 20 juta 900. Oh, 20, saya udah kaget. Jangan mahal-mahal. Nggak mahal ya, 20 juta 900, tapi kita memberikan subsidi sebesar 7 juta. Subsidi dari pemerintah atau? Oke, subsidi itu sebenarnya dari kita sendiri, yang tujuannya apa? Untuk membuat sebuah ekosistem yang mempermudah masyarakat untuk bisa beralih
ke motor listrik sesuai dengan agenda dari pemerintah. Berarti ini potongan langsung Ya, direct diskon ya. Dari diskon potongan langsung. Jadi kalau kita customer langsung beli langsung dipotong Langsung harganya. tidak otomatis. Oke, jadi berapa tuh? Jadi 13.900.000 dan on the road. On the road. Wow. Sudah termasuk Ini surat. dengan baterai lithium. Dengan baterai lithium, betul sekali. LiFeMo. Wah, luar biasa. Ini termasuk boleh dibilang termurah ya, Ya. saat ini ya. Saat ini. Jadi Ya. memang untuk baterai lithium saat ini yang termurah. Betul. Nah, kemudian kalau orang sudah beli nih, yang dikhawatirkan dari orang customer adalah selalu servisnya. Ini bagaimana nih? Oke, untuk para pembeli, calon pembeli nanti nggak perlu harus khawatir karena di Isigo menyediakan 3 jenis servis. Yang pertama itu adalah home service untuk wilayah Jabodetabek, lalu yang kedua itu bisa datang langsung ke showroom kita, ada di Jalan Haji Nawawi dan juga di Jalan Gajah Mada, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Lalu yang ketiga itu adalah servis di Proban. Jadi kita kerja sama third party yaitu Proban di 31 titik se-Jabodetabek. Itu menjual beberapa spare part dari Isigo. Dari mulai ban, kapas rem, dan segala macamnya. Bagian roda terutama ya? Bagian roda. Karena kan kalau motor listrik sebenarnya memang komponennya tidak terlalu banyak ya Om ya. Oke, jadi mungkin untuk calon customer nggak perlu khawatir Nggak gitu perlu ya? khawatir. Tadi bisa home service, berarti bisa home tinggal service. telepon, datang Bisa tinggal gitu? telepon aja, nomor telepon customer service kita itu ada di Instagram dan juga ada di website. Jadi bisa dikunjungi aja website dan Instagram kita. Oke, terima kasih banyak nih Om Steve untuk penjelasannya. Kita akan lihat tipe yang lain Boleh, dari siap, Om. Isigo nih, memang menarik banget. Menarik Oke, banget. terima kasih Om Steve. Thank you. Kita akan coba aja ya Isigo 5 ini, nggak jauh-jauh sih, seputaran di Haji Nawawi ini aja untuk tahu bagaimana kenyamanannya dan bagaimana rasanya naik Isigo 5 ya. Untuk nanti tes jarak tempuh, kemudian tanjakan dan sebagainya, itu kita akan tes di episode yang berbeda. Ini boleh dibilang smooth start ya. Jadi tadi saya begitu start tidak nyentak sama sekali dan ini ada tanjakan dikit sih dan masih kuat ya Isigo 5 ini untuk pengendara seorang diri. Cukup nyaman. Ini ada di level 1, kecepatan kalau di displaynya tadi sampai 25 km per jam ya. Ini sekarang saya di level 2. Masih nggak nyentak juga ya, jadi cukup enak. Dan speednya sampai di 35 km, 36 km per jam ya. Jalanan cukup macet sih ini. Ini udah saya coba ya dari Isigo 5 ini, tes nggak terlalu jauh. Saya bisa ngambil kesimpulan yang pertama kali adalah gini, saat kita start awal itu tidak nyentak dan saya suka. Biasanya memang kalau nyentak itu bikin kaget ya. Kalau ini boleh dibilang cukup smooth dan tadi juga saya coba di level 2 untuk speed lebih tinggi gitu ya. Itu pun sama, tidak terlalu nyentak. Jadi buat saya sangat nyaman untuk start awal. Dan tadi saya hanya bisa tes di 2 level kecepatan yaitu level 1 dan juga level 2.
Level 1 tadi kalau di display menunjukkan 25 km per jam maksimum. Kemudian di level 2 tadi sampai 35 km per jam maksimum ya. Untuk level 3 saya nggak bisa coba karena satu jalanan ramai dan kemudian juga terlalu jauh. Ini belum ada plat nomor jadi tidak bisa saya coba gitu ya. Kemudian untuk kenyamanan karena motornya kecil, imut, jadi menurut saya ya cukup nyaman untuk postur tubuh seperti saya yang tingginya hanya 167 ya. Jadi buat saya ini ukurannya cukup pas untuk pengendara seorang diri. Dan tadi untuk kenyamanan kelembutan dari peredam kejutnya atau shock breakernya, saya bisa katakan cukup untuk jalanan yang boleh dibilang relatif rata ya. Kalau untuk jalanan yang berlubang kita tadi tidak bisa coba, tapi overall menurut saya sih sudah cukup nyaman. Karena motor ini berbeda dengan yang lainnya, yaitu menggunakan baterai 48 volt ya. Tadi awalnya saya cukup pesimis karena menurut saya 48 volt mungkin bisa underpower atau kurang kuat gitu ya. Mungkin 48 volt ini banyak digunakan di sepeda listrik. Namun ketika saya sudah mencoba sendiri untuk Easygo 5 ini di jalanan dengan 48 volt ternyata masih cukup nyaman ya. Untuk jalanan tadi agak sedikit menanjak dan juga di jalan relatif datar rasanya hampir seperti motor listrik pada umumnya yang 60 volt. Jadi kalau secara umum saya bisa katakan dengan 48 volt untuk penggunaan di dalam kota ya masih oke dan masih nyaman untuk Easygo 5 ini. Secara umum dengan potongan harga ya menjadi sekitar 13 jutaan untuk motor listrik Easygo 5 ini, baterai lithium menurut saya sudah cukup enak dan pas lah dengan harganya, dan itu termasuk yang termurah ya di jajaran motor listrik lithium lainnya. Nah, kalau teman-teman ya suka dengan episode seperti ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik tombol like dan tombol bell. Dan kemudian kalau ada komentar atau mau pertanyaan bisa menggunakan hashtag ya, nanti di kolom komentar hashtag Tanya EVholic. Kita akan coba jawab dengan video di episode berikutnya. Salam EVholic, see you next time.